Dibantu subscribe ya teman. Berantem nggak atau pernah dimarahin nggak? Yang pahit mah mukanya dia. Gak ada ya mas, indah semua ya. Pernah nggak diomelin? Kan Terus sebenarnya sih kayak kalau orang yang nggak tahu tuh dipikirnya Mas Tukul tuh galak. Padahal memang banget ya. Tegas sebenarnya. Tegas. Tapi kalau dibilang berantem mungkin pernah miskom aja waktu itu. Kalau Mas Tukul tuh selalu ngajarin. Jadi aku jujur, aku tuh jadi nangis. Baru 2 tahun kami berumah tangga dengan seorang bayi buah kasih kami yang baru berumur 6 bulan itu, tapi suami sudah mendapat musibah di tempat kerjanya. Perusahaannya membuat kebijakan PHK massal sehubungan adanya kebijakan pemerintah untuk mengharuskan perusahaan melakukan kebijakan working from home, sedangkan suamiku adalah pada bidang pekerjaan yang tak dapat dilakukan dari rumah. Karenanya perusahaan mengambil langkah merumahkan sementara karyawannya dan disebabkan kebijakan work from home itu tidak ada tanda-tanda akan berakhir setelah 3 bulan, perusahaan pun mem-PHK seluruh karyawannya. Padahal sebelumnya, 6 bulan sebelum masa pandemi COVID, di mana aku sudah hamil 2 bulan suamiku menyuruhku untuk berhenti saja bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta. Demi hamilku, aku menyetujui saja sarannya itu karena gajiku pun tak seberapa yang kudapat setiap bulannya. Aku, Dara, yang ketika berumah tangga di akhir tahun 2018, berusia 20 tahun dan hanya menyandang diploma 3 keperawatan. Seumuran dengan suamiku, Denny, yang juga lulusan diploma 3 tetapi jurusan otomotif. Jadi suamiku bekerja sebagai salah seorang teknisi di pabrik perusahaannya. Ia sudah 3 tahun bekerja di sana dan ketika PHK massal itu terjadi, ia menjadi bingung tidak tahu harus berbuat apa sebab industri lainnya pun sudah pada tutup. Dalam situasi kebingungan tersebut, ternyata datang lagi berita dari kampungnya yang menyatakan bahwa ayahnya sedang stroke parah. Ia mendapat kabar itu dari pamannya yang kebetulan satu kampungnya. Denny adalah satu-satunya anak dari mertuaku. Sedangkan ibunya juga sudah meninggal 8 tahun sebelumnya. Situasi inilah yang memaksanya mengambil keputusan bahwa kami segera pulang kampung untuk merawat orang tuanya serta mengelola sawah ladangnya. Pada akhirnya kami pun berada di kampungnya Denny, pada sebuah desa jauh di pelosok Kabupaten Indramayu. Pelosok dusun kami kebetulan hanya dihuni 14 kakak berada pada sepetak Bukit Pematang, yang merupakan sebagian dari wilayah salah satu dusun di desa suamiku. Mayoritas sumber penghasilan di sini adalah bertani, namun mertuaku adalah salah satu pengajar di sekolah dasar negeri di dekat kantor desa. Mertuaku hanya seminggu diopname di rumah sakit kabupaten. Paman Denny yang membawanya, yang rumahnya kebetulan hanya berselang 5 rumah dari rumah mertuaku. Mertuaku juga mengolah setengah hektar sawahnya dan kebun karetnya sekitar 1 hektaran. Pada saat kami tiba di rumah, mertuaku dirawat di rumah pamannya Denny. Aku mengamati kondisinya sebagaimana secara umum telah aku uraikan pada awal penulisan kisah ini yang mirip dengan penyakitnya Mas Tukul Aribawana. Berhubung mertuaku sudah tak bisa diajak bicara, maka Denny pun berinisiatif memeriksa semua isi lemari. Ia ingin melihat semua surat-surat yang disimpan mertuaku itu. Surat tanah sawah, rumah dan kebun lengkap termasuk surat deposito di Ban BRI Kabupaten yang berjumlah 90 juta. Sedangkan tabungan BRI kecamatannya, berisi 15 juta. Membaca itu hatiku menjadi adem, setidaknya untuk makan kami sehari-hari di desa ini tidak perlu kukhawatirkan. Sedangkan biaya perobatan mertuaku sendiri sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Malamnya, sehabis beradu tempur denganku, suamiku sudah lelap tidur bersama bayinya. Tidak demikian denganku. Naluri keperawatanku memaksaku untuk mengamati kondisi mertuaku yang juga sudah terlelap tidur. Semua surat-surat dari rumah sakit yang dibawa paman Denny aku pelajari termasuk ragam obatnya. Dan besoknya kami pun berbagi tugas. Suamikulah yang mengurus sawah dan kebun sementara aku mengurus mertua, bayiku dan seisi rumah. Suamiku memulai tugasnya setelah terlebih dahulu kami memandikan mertuaku. Aku pun menjadi perawat rutin dari mertuaku. Tugas utamaku adalah memberinya makan, memberi obatnya dan membersihkannya bila sedang bab maupun pipis. Suamiku sudah memaklumiku yang berprofesi sebagai perawat. Maka dia pun tak mempermasalahkan apabila aku yang membuka dan memasang kembali celana mertuaku setelah ia usai buang air.
Dan aku pun telah terbiasa dengan berat badan mertuaku yang tidak gemuk namun juga tidak kurus, ketika memindahkannya dari ranjang ke kursi roda atau sebaliknya. Sudah sebulan berlalu aku menjalani rutinitasku. Semua kulakukan tanpa keluhan, karena aku sendiri pun terbantu dengan semua yang ada pada mertuaku. Selama sebulan itu, belum ada tampak kemajuan dari mertuaku ini tapi juga tidak semakin parah. Saran dokter, kami baru akan diperiksa kembali setelah habis obat, atau bila ada perubahan yang menurun drastis. Hal yang dapat kuamati selama sebulan merawat mertuaku, adalah setiap bangun tidur kejantanannya masih aktif sebagaimana pada seorang pria normal. Bahkan ketika tanganku tersentuh saat membersihkannya, kulihat ada entakan pada kedua pahanya. Stroke mertuaku memang lebih dominan di seputar kepala, yaitu otak terutama penurunan ingatan, mata kabur serta telinga kurang mendengar dan mulut tak bisa bicara hingga membuatnya menjadi bisu tuli. Jadi bila mertuaku duduk di kursi roda, ia terlihat menatap hampa dan kadang tertawa. Untungnya mertuaku masih mampu mengunyah makanan yang kusuapi. Tenaganya sudah hilang separuh, namun masih mampu berdiri dan duduk di kursi dalam waktu lama. Karena itulah, aku tidak terlalu sulit memindahkannya dari ranjang ke kursi roda atau sebaliknya. Seperti yang kulakukan di siang itu seusai ia kusuapin makan. Hanya sedikit tenaga dibantu dengan teknik membopongnya, ia dapat kupindahkan hingga ke kamar mandi. Setiap pukul 2 siang aku rutin memandikannya sekaligus melatih mertuaku itu agar sensitif terhadap adanya sentuhan pada tubuhnya hingga itu dapat dijadikan sebagai cara berkomunikasiku dengannya. Dalam memandikan mertuaku, kerap aku fokus pada satu titik pengamatan yaitu pangkal pahanya. Pistol mertuaku ternyata lebih besar dan lebih panjang dari milik suamiku. Tak jarang tanganku lebih lama menyabuni area di sekitar itu yang membuat refleks senjata itu bangun seolah siap tempur. Secara fisik, perangkat badan mertuaku masih dapat merespon sentuhan bahkan rangsangan pada kulitnya. Pikiranku menjadi lebih berkembang untuk mengamati seberapa lama penis mertuaku itu berereksi. Bila saat bangun di pagi hari, penis mertuaku berereksi rata-rata 1 menit. Sedangkan saat menerima sentuhan yang merangsang dapat berereksi hingga 40 menit. Hal itu ku tahu karena pernah mengamati langsung dengan memberinya rangsangan melalui sentuhan handjobku secara putus-putus. Yaitu, bila sudah mulai tidur aku rangsang kembali dan kuhentikan bila sudah ereksi. Itu kulakukan selama 40 menit tanpa membuatnya hingga ejakulasi. Seringnya aku mengamati itu, telah membuatku menjadi kerap halu baik saat kesendirian maupun di saat suamiku menina boboku. Perbedaan ukuran besar dan panjang pistolnya dibanding milik suami menjadikanku serasa ingin melihatnya kembali setelah aku usai memandikannya. Dan satu lagi yang tak bisa aku lupakan, bila suamiku hanya mampu memberiku kenikmatan selama tak lebih dari 1/4 jam tetapi mertuaku mampu berereksi lebih dari 40 menit. Terpikir betapa lebih nikmat yang kurasakan bila aku diterbangkan mengangkasa selama itu dengan rudal mertua ini. Siang itu, sebagaimana biasa rutinitasku setelah anakku tidur sehabis makan, aku memandikan mertua. Denny suamiku, ke ladang itu seharian. Tiap pagi ia membawa bekalnya di siang hari, sebab sawah ladang kami agak jauh lokasinya. Jadi aku sendirilah yang membopong mertua ke kamar mandi. Terlebih dahulu aku menanggalkan seluruh pakaiannya di ranjang lalu membopongnya untuk duduk di kursi roda. Tentu aku mengawali semua itu adalah dengan membisikkan kata-kata lembutku. Aku berharap mertuaku dapat mendengar itu meski ia tak mampu memberi respon atas bisikan kataku itu. Di kamar mandi, tak sedetik pun aku tidak mengamati perkembangan penyakitnya mertuaku itu. Setiap bahasa tubuhnya walau sekecil apapun tetap aku catat. Belum ada perkembangan yang berarti namun juga tidak ada indikasi bahwa kondisi kesehatannya menurun. Matanya masih tetap menatap hampa dan tak mampu memberi respon atas penglihatannya. Jadi saat aku memandikannya dengan hanya memakai sidi dan bra, reaksinya tetap kaku. Bahkan tak jarang aku melepas braku, ia juga tak memberi respon apapun atas tatapannya pada tubuhku. Dan di siang ini, aku memandikan mertuaku dengan sawar dan mencobanya dalam posisi ia berdiri. Kakinya masih mampu menahan beban tubuhnya dalam waktu lama, meskipun posisi tubuhnya tidak stabil. Terkadang miring, dan bila itu yang terjadi aku buru-buru menahan dengan merangkulnya agar tak sampai jatuh. Tetapi mandi sawar itu betapa mertuaku suka, sebab sesuatu yang tak ia sukai biasanya ia memberi refleks dengan memberi gerakan menggelengkan kepalanya. Hal itu sudah dapat aku baca saat memberinya makanan yang tak dia suka.
Di saat menyabuni mertuaku dalam mandi dengan siraman shower, terkadang aku ada merasakan sensasi baru. Ya, terlebih saat menyabuni punggungnya di mana aku melingkarkan tanganku dari depannya. Sensasi yang mendesirkan darahku itu awalnya terjadi di saat aku melepaskan handjobku lalu menyabuni punggungnya. Sentuhan tonjolan pistolnya pada pangkal pahaku seketika menjadikan tensi darahku mendadak meningkat. Ku ingin merasakan itu lebih lama, namun khawatir kondisi mertuaku yang terlalu lama dengan air. Tapi saat di kamar, ketika aku melap kering tubuhnya timbul niat untuk merasakan sensasi itu kembali. Dengan tubuhku yang masih polos belum memakai penutup apapun, aku menari tarian laga ecek kepada mertuaku. Dengan tarian yang meliuk-liukan badanku pada tubuh polos mertuaku itu ternyata mampu membawaku pada sensasi nikmat yang tak jauh beda dengan sensasi pada malam-malam di mana suami menina boboku. Gesekan benda lunak tumpul itu pada pahaku ternyata mampu menggetarkan tubuhku hingga 2 kali sebelum pada akhirnya mertuaku itu juga terhempas memuntahkan magma kenikmatan. Malamnya jelang tidur, terngiang kembali dalam pikiranku akan tarian enak yang kuperagakan tadi siang pada mertuaku. Kebisuannya namun menegangkan itu nyatanya memberikan sensasi tersendiri bagiku. Aku tidak tahu apakah mertuaku itu juga menikmati sentuhan-sentuhanku itu, namun yang ku tahu bahwa mertuaku itu juga bergetar mengeluarkan magma kenikmatan. Untuk mengatasi keraguanku itu, aku kembali mendalami setiap respon yang diberikannya pada suatu sentuhan yang tidak dia inginkan. Sehingga aku pun dapat memastikan, apakah tindakan itu adalah sesuatu yang kupaksakan untuk kepuasanku sendiri. Malam setelah suamiku lelap, aku kembali ke kamar mertua. Kulihat ia sudah lelap juga. Kumulai untuk melihat respon penciumannya dengan menggunakan parfum kesayangannya yang simpan di lemarinya serta fix inhaler yang ada di laci lemarinya tersebut. Saat parfum itu kuoleskan di bagian bawah hidungnya, ia biasa saja tanpa memberi reaksi apapun. Namun ketika ujung inhaler kusodorkan ke lubang hidungnya lalu menutup lubang hidung yang satu lagi, ia memberi respon mengelak dan ia membuka matanya. Kuputuskan bahwa penciumannya masihlah aktif. Lalu aku membuka celananya dan menggenggam rudalnya serta sedikit memberi gerakan handjob. Ia tak bereaksi apa-apa selain langsung menunjukkan posisinya yang siap tempur. Cara lainnya juga aku gunakan seperti memanfaatkan jepitan jemuran yang belum lama aku beli. Dengan pegasnya yang masih kuat itu, aku jepitkan ke rudal itu dan seketika tangan kanan mertuaku menepiskannya. Aku pun buru-buru melepaskannya, seraya membisikkan kata-kata maafku. Dari 2 pengamatan percobaan yang kulakukan ini dapatlah kusimpulkan bahwa penciuman mertuaku masihlah aktif untuk merasakan sesuatu yang bau. Dan perlakuan terhadap rudalnya yang masih aktif itu akan dia singkirkan atau dia tolak bila ia tidak menyukainya. Jadi tarian nikmatku tadi siang yang juga mampu menggetarkan tubuhnya itu ternyata ia sukai. Ia tak merasakan hal itu sebagai sesuatu yang menyakitkan tubuhnya hingga ia menolaknya. Jelaslah, aku tidaklah memaksanya yang membuatnya lebih menderita. Seminggu setelah tarian yang menggetarkan tubuh kami itu, tarian itu kuulangi lagi. Tetapi itu tidaklah di kamar mandi. Kulakukan di kamar mertuaku sendiri, setelah aku menghandukinya sehabis mandi. Diawali dengan handjobku, aku lalu menanggalkan gaunku hingga polos. Sebelum aku melakukannya, aku minta izin dulu pada mertuaku dengan membisikkan kata, "Aku pengen banget ya." Aku kemudian menaiki kedua pahanya lalu menggoyang-goyang tubuhku. Aku yang dibiasakan suami untuk bergoyang di atasnya, maka aku sangat menikmati posisi goyang di atas paha mertua tersebut. Di tengah hangatnya goyanganku, terkadang aku merasakan mertuaku menggeser-geser posisinya yang maknanya dapat kutangkap bahwa ia merasakan kurang pas posisi tempur itu. Aku pun segera mengatur posisi yang mengenakan baginya, lalu ia bertahan hingga aku mengeluarkan banyak keringat. Getaran kenikmatan itu kami dapatkan bersama, di mana mertua mampu menghantarkan magma dari getaran tubuhnya ke dalam rahimku. Ya, untuk yang pertama kali aku dan mertua melakukannya di siang itu. Dan sesungguhnya aku sudah 2 kali ia hempaskan terlebih dahulu sebelum ia memuntahkan magma getaran kenikmatan itu. Sejak itu, sudah menjadi rutinitas tambahan bagiku untuk bergoyang di depan mertuaku setidaknya sekali dalam seminggu. Sebulan melakukan itu, kulihat ada kemajuan pada dirinya terkhusus pada energi rudalnya. Jika sebelumnya rudal itu baru bangkit bila diawali dengan adanya usapan lembut padanya di saat memandikannya. Namun akhir-akhir ini, setiap kali aku melepas celananya kulihat rudal itu sudah bangkit siap tempur.
Kupastikan mertuaku pastilah menikmati goyanganku selama ini, dan soal kesigapan rudalnya di saat aku melepas celananya itu kuartikan bahwa mertuaku itu pastilah lagi pengen. Senyumku selalu menyambut kesigapan itu. Maafkan aku suamiku.